Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama dengan harapan supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Nah, untuk doanya dipimpin oleh Ananda Sobri. Doanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Coba saya lihat dulu. Sobri hadir. Ishak hadir. Saiful Rizal Salwa Citra Sofia Intan Hidayah, berarti hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Mulai pembelajaran, marilah kita sebagai rasa nasionalisme kepada negara kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang akan dipimpin oleh saudari Nova. Kepadanya dipersilakan. Kita mulai lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, kita awali dengan pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang yang awalnya itu tentang taharah, yaitu tata cara bersesuci. Tata cara bersesuci itu ada berapa? Kemarin ada 3, yaitu dengan hadas, ya, bersuci dari hadas, kemudian dari najis, ya, ada 2 ya, dari najis dan dari hadas. Sekarang kita pelajari tentang alat-alat bersesuci, ya. Alat-alat bersesuci itu dibagi menjadi 3, yaitu air, kemudian batu, kemudian debu, ya. Nah, itu alat-alat bersesuci. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat, ya, PowerPoint pada gambar ini untuk lebih memahami apa saja alat-alat bersesuci itu, ya. Kelihatan? Nah, satunya biar jelas. Nah, di sini. Nah, jadi alat-alat bersesuci itu, ya. Nah, di sini dijelaskan pengertian taharah dulu. Menurut istilah, taharah adalah membersihkan atau menyucikan badan, pakaian, tempat, benda-benda lain dari hadas dan najis. Itu menurut istilah. Kalau menurut bahasa itu berarti bersih atau suci. Apa najis itu? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah kondisi jadi itu ya. Nah,
Selanjutnya, ada yang tahu apa saja alat-alat untuk bersesuci itu? Nih, nah alat-alatnya yang pertama gambarnya gambar apa? Batu, itu alat-alat bersesuci. Kemudian yang kedua, air. Kemudian daun, kayu, tisu. Nah itu boleh dibuat alat-alat bersesuci. Jadi kalau tidak ada air, boleh pakai batu. Biasanya di pegunungan, karena tidak ada air di pegunungan, boleh pakai kayu, ranting kayu. Tapi yang kering, kalau basah tidak bisa. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, macam-macamnya air, ya, macam-macam air. Itu yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ada berapa air mutlak itu? Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah apa? Kemudian Air laut, air hujan, satu air embun. Apakah boleh air berbuat bersesuci? Boleh, ya. Itu yang air mutlak. Apa yang mutlak tadi? Air suci yang mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah air musammas. Air yang makruh untuk digunakan untuk bersesuci. Contohnya seperti apa? Contohnya kamu naruh timba di halaman, kena sinar matahari. Apa? Nanti sore mau dipakai, itu tidak boleh. Yang disebut apa? Makruh, ya. Apa makruh? Dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, dapat pahala, itu makruh. Yang selanjutnya yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena air tersebut tidak mutlak lagi, tapi sudah tercampur dengan barang yang lain. Makanya suci airnya bisa diminum, tapi tidak bisa dibuat bersuci. Mau dibuat wudhu tidak bisa. Ya. Selanjutnya yaitu air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah terpakai. Maka kalau sudah air itu terpakai, tidak boleh dibuat lagi, dibuat bersesuci. Contohnya air sedikit terpakai. Nah, nanti caranya bagaimana Pak supaya air sedikit tapi bisa selesai dibuat wudhu? Contoh air 1 gelas, ya jangan kita celupkan tapi disiramkan. Ya, disiramkan itu untuk mengantisipasi air yang sedikit. Kemudian air mutanajis, air yang berubah salah satu sifatnya, baik itu warnanya, rasa, dan baunya. Di sungai kan airnya suci, dibuat bersuci. Tahu-tahu dari depan ada yang membuang kotorannya sapi. Akhirnya airnya berubah menjadi hijau. Iya kan, hijau kan? Berubah jadi hijau, maka tidak boleh dibuat bersesuci. Kemudian air yang najis. Sudah jelas kalau air najis adalah air yang terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi memang hanya sudah najis, maka tidak boleh dibuat bersesuci. Selain air kemudian batu tadi, ada debu. Debu juga bisa dibuat bersesuci, yaitu dibuat tayamum sebagai ganti dari wudhu. Ya. Selanjutnya
benda-benda yang keras. Tadi ada air, kemudian debu, yang ketiga ada batu dan sejenisnya, atau benda-benda yang padat. Contohnya benda padat itu batu, kayu, atau benda suci, tisu, ya, daun, benda kasar, ya tadi itu kulitnya, pokoknya sembarang sudah, ya asalkan suci tapi bukan benda dari barang terhormat. Contoh makan roti, tahu-tahu kencing pas rotinya dibuat bersesuci, itu tidak boleh. Atau bisa jadi keharamian. Kenapa? Karena itu barang-barang terhormat. Aslinya dimakan baru dibuat bersesuci. Nah, yes. Nah, dari penjelasan Pak Guru barusan ya. Nah, sekarang Pak Guru mau memberikan tugas kepada kalian. Kalian buatlah pertanyaan. Nanti pertanyaan itu kita jawab oleh teman sekelasnya ya. Ayo buat sebuah pertanyaan tugasnya. Nanti yang kalian tidak paham tentang penjelasan Pak Guru sampean tanyakan di kertas itu ya. Tanyakan di kertas. Nanti biar dijawab oleh temannya. Ya, coba ini dibagikan. Ayo sudah. Yang ada sudah dikerjakan. Sudah dimulai. Dari Salwa pertanyaannya, bagaimana jika kita mensucikan menggunakan air musammas? Apakah ada efeknya, Pak? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa tadi air musammas itu? Air yang terkena sinar matahari. Air yang terkena sinar matahari. Nah, itu hukumnya tadi apa? Makruh. Boleh, tidak apa-apa, boleh. Cuma makruh. Nah, yang disebut makruh tadi kalau dikerjakan tidak dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan apa? Kalau ditinggalkan itu mendapat pahala. Ya. Nah, dari penjelasannya ini, dari penjelasan Pak Guru, ayo kita simpulkan bersama-sama. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang Pak Guru jelaskan? Tadi alat-alat bersuci ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Batu ya. Air ada berapa? Air mutlak. Kemudian air mutlak itu ada 7, yaitu sumur, sungai, laut, semuanya itu ya. Kemudian air musammas ya. Air mustakmal, air mutana najis. Nah, itu macam-macamnya air ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, cukup untuk pelajaran pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita pulang, bacalah doa bersama-sama supaya pelajaran pada pagi hari ini dijadikan